Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTube pemula. Baik teman-teman, ini kita akan bahas tentang live ya, live streaming buat teman-teman. Yang tentunya live streaming ini sebenarnya kan fungsinya banyak sekali ya. Bisa mempererat tali silaturahmi sesama YouTuber pemula, bisa membuat subscribe-mu itu permanen. Caranya adalah datang ke live. Setelah itu kunjungin aja channel yang ada di live itu dan share di tab komunitasmu ya. Setelah itu masalah mengunjunginya itu bisa besok atau bisa lusa. Itu lebih cenderung permanen. Dan juga bisa menambah jam tayang secara signifikan ya. Karena kalau live 1 jam misalnya, terus yang datang itu anggaplah 20 orang atau 30 orang. Itu penambahan jam tayangnya bisa di atas 30 jam, bahkan 50 jam. Itu sekali live. Ini untuk live ya. Tetapi yang perlu teman-teman sadari, untuk YouTuber yang subscribernya masih di bawah 1000, ini nanti bisa menjadi pertimbangan. Atau mungkin teman-teman terus lanjutkan live atau bagaimana. Setidaknya saya sudah memberikan masukan buat teman-teman. Karena live, apakah ini efek sampingnya apa sih terlalu sering live? Bagi yang subscribernya mungkin masih di bawah 1000, itu sebenarnya kalau terlalu sering ini ya, sampai tiap hari atau mungkin bahkan sampai intinya tiap hari live lah, itu juga kurang begitu baik. Kalau mungkin ya 1 minggu sekali nggak masalah lah ya, saling sapa buat teman-teman. Tetapi kalau sampai tiap hari, saran saya sih jangan. Karena begini, algoritma YouTube ini beda dengan platform sebelah, platform TikTok ya. Beda dengan TikTok, beda dengan Hello, beda dengan platform lain. Kalau mungkin di TikTok, ini sekarang yang banyak mendapatkan rekomendasi, TikTok algoritmanya kan juga sudah berubah. Kalau dulu, itu intinya bikin video yang menarik, direkomendasikan. Tapi sekarang yang banyak FYP di TikTok atau yang mendapatkan rekomendasi tinggi, itu justru yang berniaga, berdagang. Ya, yang berdagang, itu biasanya lebih cepat direkomendasikan oleh YouTube karena apa? Menguntungkan kedua belah pihak. Karena TikTok memang platform untuk berdagang kan. Makanya sekarang banyak sekali, bahkan komisi-komisi yang berniaga di TikTok ini luar biasa, bisa sampai puluhan juta sampai ratusan juta. Kalau memang tujuannya untuk berdagang, tapi kan tentunya TikTok juga punya persyaratan ya kan, punya persyaratan tertentu yang saya juga nggak tahu apa persyaratannya kalau di TikTok. Karena sampai sekarang saya belum mempelajari algoritma secara sepenuhnya di TikTok ya, karena saya bukan TikToker. Kalau memang ada TikTok ya itu sekedar untuk berkomunikasi untuk sementara waktu. Kedepannya ya saya nggak tahu lah ya. Apakah akan kita bedah juga? Tapi yang jelas saya masih fokus di YouTube. Jadi kalau di TikTok di platform sebelah itu memang algoritmanya untuk channel. Jadi dagang menguntungkan TikTok pasti tapi YouTube kan algoritma YouTube ini bukan untuk kreator, bukan untuk pemilik channel, tapi algoritma YouTube itu untuk audiens ya, untuk penonton. Jadi videomu direkomendasikan kemana ini berdasarkan perilaku penontonmu, subscriber ataupun di luar subscriber. Jadi kalau live ini untuk kedepannya ya, untuk jangka panjangnya memang cepat untuk ngejar jam tayang. Tapi untuk kedepannya, apalagi live sampai berjam-jam, sampai 2 jam, 3 jam. Maka yang terjadi adalah rekomendasi video live-mu ini juga bakalan hancur. Hancur sih enggak, tapi kurang rekomendasinya. Kenapa seperti itu? Kalau video 8 menit misalnya, ditonton 4 menit berarti 50%. Lumayan lah ya durasi tontonnya. Tapi kalau video live 1 jam terus ditonton hanya 5 menit misalnya, apa yang akan terjadi? Ya, terus video live
30 menit, hanya ditonton 2 menit, 3 menit. Live-nya juga, live itu kan biasanya hanya saling sapa, terus yang mau ditonton apa kalau saling sapa ini kan? Kecuali memang teman-teman sendiri ingin mengenang masa-masa. Nanti kalau sudah sukses, itu ingin mengenang. Oh, dulu pernah live seperti ini, dan itu akan menjadi satu pengalaman yang luar biasa. Bahkan teman-teman sendiri mungkin akan tertawa ya, tertawa. Dulu pernah live ya, pernah berburu subscriber ya. Akan menjadi kenangan yang memang akan menjadi kenangan tak terlupakan. Tapi kalau 1 minggu sekali, no problem, nggak masalah. Tapi kalau 1 hari sampai 2-3 kali, saran saya sih jangan ya. Tiap hari itu aja saran saya sih jangan. Mendingan fokus bikin video. Apalagi live-mu, ini live ya. Apalagi saat teman-teman live itu nanti di privat, ya percuma bos. Nggak dipublish ya, kan ada tuh yang live habis itu di privat, nggak dipublish. Nah, ini justru akan merusak videomu ya, rekomendasi videomu akan rusak. Percuma juga ngoplos, mengkolaborasikan video, itu nanti setidaknya akan sedikit sia-sia lah apa yang teman-teman lakukan kalau kebanyakan live. Perkembangan channelmu ini akan lebih lambat daripada yang memang fokus di pembuatan video ya. Jadi plus minus, sebenarnya plus minus bagi yang subscriber 1000 dan jam tayangnya mungkin kurang 500, boleh live ya, karena jam tayang yang 500 itu kalau teman-teman bisa memanage subscriber live 3 jam misalnya, atau mungkin live 2 jam lah, 1 minggu 3 kali, itu 500 jam, itu sudah tembus ya, sudah tembus. Dengan catatan teman-teman bisa memanage subscriber, artinya diinformasikan ke subscriber, minta tolong ke subscriber kalau memang itu butuh banget untuk pengejaran jam tayang, live saja, datang ya, walaupun kalau bisa ya minimal 10 menit lah ya, untuk saling sapa. Untuk yang jam tayangnya kurang 500 atau kurang 1000 lah, nggak masalah. Itu ada siapa itu bisa main. Lagi main anak. Jadi boleh, tetapi kalau jam tayang misalnya baru subscriber 500, setelah itu jam tayang mungkin masih 100, 200, tahan dulu untuk live. Ya, tahan dulu untuk live. Kalau berkunjung di tempat live boleh. Tetapi kalau misalnya subscriber nih masih 100 atau 200, terus hanya ingin mencoba untuk live, dan itu tidak seberapa sering, sambil tes mental teman-teman, ya nggak masalah. Ya nggak masalah. Tes mental, berusaha gila di depan kamera, faktanya memang teman-teman ini memang harus gila. Karena ngomong sendiri di depan kamera dan segala macam. Ya, jadi sekalian untuk tes market mentalmu lah, udah kuat apa belum. Ini nggak masalah. Tapi sekali lagi jangan terlalu sering. Tetapi kalau memang teman-teman punya pengalaman, misalnya apa yang saya sampaikan tentang live ini, ada masukan yang perlu ditambahkan, dan teman-teman adalah pelaku live yang saat ini langsung apa yang terjadi di channelmu, silakan berbagi di kolom komentar. Supaya apa? Supaya teman-teman yang mau live ini tidak hanya mendengarkan sekedar dari Insan Tutor, tapi juga berdasarkan pengalaman real teman-teman saat ini ya. Karena ini adalah pengalaman saya 1 tahun 2 tahun yang lalu. Jadi kalau pengalaman real, tentunya teman-teman yang saat ini langsung menjadi pelaku live. Apakah live itu cukup efisien untuk, kalau untuk menambah jam tayang saya yakin 100% cukup bagus. Karena sekali live yang datang misalnya, apalagi sampai 50 yang datang, setelah itu live 1 jam, itu bisa 100 jam loh. Ya, bisa 100 jam dapatnya. Kalau yang datang banyak, dan yang datang itu nggak keluar masuk, datang cuma komen, setelah itu keluar lagi. Datang setelah itu masuk keluar lagi, yaitu kasuistis. Ya, kalau mau bertahan aja, yang live itu dikoordinir, bisa bertahan sampai 15 menit atau 20 menit, bertahan di live-mu, yaitu jam tayangnya cukup signifikan. Dan itu untuk mengetahui jam tayang itu, jangan nanti habis live langsung dilihat jam tayangnya, tunggu aja 3 hari berikutnya apa yang terjadi dengan video live-mu itu, penambahan jam tayangmu berapa. Ya, sekali lagi, yang punya pengalaman live secara langsung saat ini,
silahkan berbagi di kolom komentar supaya menjadi pembelajaran bagi teman-teman yang lain ya. Tidak 100% Insan Tutor yang disampaikan ini adalah benar, tapi ini adalah pengalaman dari 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Kalau memang di awal-awal memang kurang efisien, tapi kalau untuk ngejar jam tayang dan itu cuma kurang 5.000, kurang 500 jam atau 1.000 jam, itu cukup efektif ya, cukup efektif. Tapi kalau isi videomu atau isi channelmu itu kebanyakan live, saya kira ini ya kurang optimal, akan kurang efisien untuk perkembangan channelmu ke depannya. Sekali lagi, algoritma YouTube ini berbeda dengan platform sebelah. Algoritma YouTube ini ditujukan untuk audiens. Kalau video-videomu adalah live, makanya ke depannya tentunya akan berkurang yang nonton ya. Tetapi beda dengan platform sebelah yang memang ditujukan untuk berniaga atau untuk jualan TikTok. Tapi ini nanti kita belum membahas tentang short ya, karena short kedepannya juga kemungkinan teman-teman bisa jualan, tapi belum ada informasi yang tepat, belum berani kita bahas, nanti takutnya serampangan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, salam buat keluarga.